Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Pertanyaan ketiga, apa arti kata abd atau hamba? Kata abd bila yang dimaksud adalah mu'abbad, artinya adalah yang dihinakan dan dikuasai. Dengan arti demikian, kata hamba tadi berlaku untuk seluruh makhluk di alam makrokosmos dan mikrokosmos. Makhluk yang berakal atau tidak berakal, basah ataupun kering, aktif atau pasif, yang tampak maupun yang tersembunyi, mukmin maupun kafir, yang saleh maupun yang fasik, serta segala makhluk lainnya. Semua yang ada adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Hamba Allah dikuasai olehnya dengan kekuasaannya, diatur dengan pengaturannya. Masing-masing dari hamba memiliki ciri khas yang menjadi batasan baginya. Masing-masing berputar sesuai dengan orbitnya, tidak akan keluar darinya walaupun hanya sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Yasin ayat 38. Semua itu di bawah aturan yang adil dan bijaksana. Kalau yang dimaksud dengan kata abd adalah abid atau ahli ibadah yang mencintai Allah dan tunduk kepadanya, maka kriteria itu khusus diberikan kepada kaum mukminin yang merupakan hamba-hamba Allah yang dimuliakan, wali-wali Allah yang bertakwa, yang tidak diselimuti ketakutan dan tidak dirundung kesedihan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwas sekalian, barakallahu fikum, jamaah Masjid Al-Fattah, yang semoga salat maghrib kita diterima oleh Allah Jalla wa ala. Kita kembali lagi pada kajian kita di dalam kitab Akidah Golongan Selamat. Kalau bahasa Indonesianya Akidah Golongan Selamat. Kalau bahasa Arabnya A'lamu Sunnatil Mansyurah, ditulis oleh Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala, berisi pertanyaan demi pertanyaan yang akan menjelaskan tentang Islam secara keseluruhan biidznillah taala. Dan kita baru masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga tentang makna al-abd, tentang makna hamba. Sebelumnya insyaallah kalau ada yang mau bertanya, pertanyaan ditulis. Semua pertanyaan harus ditulis, enggak ada yang langsung. Mau yang akhwat bisa dikasih ke panitia yang ada di atas, kalau yang akhwat majuin ke depan aja pertanyaannya, dan semua pertanyaan ditulis dan pertanyaan akan dibacakan begitu azan Isya. Setelah azan Isya kita buat pertanyaan sampai qomat. Jadi materi insyaallah akan mulai dari sekarang sampai azan Isya. Barakallahu fikum. Apa makna hamba? Ikhwata barakallahu fikum. Sebenarnya di masjid ini tidak ada satupun yang bisa ngaku saya bukan hambanya Allah, nggak bisa. Semuanya pasti hamba Allah. Dan begitulah kata penulis rahimahullahu taala, bahwa apa yang dikatakan penulis itu menjadikan kepada kita bahwa penghambaan atau hamba itu bisa dibagi menjadi dua. Hamba secara umum, hamba secara khusus. Hamba secara umum dan hamba secara khusus. Kalau hamba secara umum, bahwa seluruhnya itu adalah hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti mau enggak mau tunduk sama peraturannya Allah, tunduk sama takdirnya Allah, tunduk sama keinginannya Allah, dan itulah hamba. Dan semuanya itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 93. Dalam surat Maryam ayat 93 Allah mengatakan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang di langit, yang di bumi, semua datang ke Allah, statusnya apa? Hamba, kata Allah. Statusnya hamba. Jadi ikhwatah barakallahu fikum, enggak ada satupun makhluk kecuali statusnya sama, hambanya Allah Subhanahu wa taala.
Ini secara umum, mau bulan, mau bintang, mau gunung, apapun itu, manusia, jin, binatang, semuanya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak mau dia pasti tunduk dengan peraturannya Allah, dengan keputusannya Allah. Penulis juga di akhir perkataannya mengatakan juga kalau yang dimaksud dengan kata abd adalah abid atau ahli ibadah. Ini adalah hamba yang khusus. Tadi kan hamba itu abd ada dua, yang umum dan yang khusus. Yang umum ya semuanya. Tapi kalau yang khusus adalah mereka yang menjadi ibadur rahman. Hamba-hambanya ar-Rahman. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Mereka ini orang-orang mukmin yang beneran jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya barakallahu fikum, ikhwata sekalian, ini gelar abadi buat kita nih. Kita bisa sekolah misalnya, ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, ada yang sampai profesor, tetap kamu adalah hambanya Allah, gak bisa keluar dari status ini. Gelar ini gak bakal bisa keluar, kapanpun, dimanapun kamu tetap hambanya Allah. Mau punya apapun, hambanya Allah. Kalau sholat Jumat bakal bareng-bareng dengan hamba-hamba Allah yang lain, walaupun gelarnya banyak. Pasti. Ya, makanya hamba, al-abdu, ini adalah gelar abadinya manusia. Ente hamba. Kalau orang kita bilang ini hambanya atau ini pembantunya, itu kan pasti penglihatannya apa ya? Ya kecil, ya negatif lah, ya. Itulah mas kalian. Kita ini cuma hambanya Allah, bukan siapa-siapa. Dan hamba Allah nggak cuma kita, hamba Allah ini banyak. Ya, makanya barakallahu fikum. Ini apa namanya? Allah Subhanahu wa taala memiliki kemurahan dan rahmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ibadah tapi bukan untuk Allah ujungnya, bukan. Ujungnya bakal buat kita sebagai hamba. Ya. Makanya para ulama mengatakan, kalau Anda tidak mau ibadah, Allah enggak kekeringan apa-apa. Allah enggak kekurangan apa-apa dan hamba Allah banyak. Allah bisa menciptakan hamba-hambanya sebagaimana yang Allah inginkan. Maksud saya di sini adalah mau setinggi apapun jabatan seseorang, gelar seseorang, dia gak bakal lepas dari statusnya sebagai hambanya Allah. Makanya sadar nih hamba Allah. Mau kayak gimana kita hamba Allah? Mau perusahaan kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada statusnya hamba Allah. Orang itu kalau bikin KTP atau surat yang lain sebagainya, gelarnya ikut pasti. Insinyur IR, ya. Haji ada H. Haji ada H-nya. Ya, yang sarjana ekonomi SE, yang doktor, yang prof, tapi kadang lupa bahwa dia adalah Abdullah. Bapak-bapak sekalian ataupun ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum, gak ada manusia, ya, yang gelarnya itu lebih tinggi daripada Rasul kita alaihi salatu wassalam. Gak ada, Pak. Gak ada. Rasul padahal nggak sampai profesor belajarnya, nggak ada gelar profesor Rasul dapat dari siapa? Nggak ada. Tapi Rasul kita alaihi salatu wassalam memiliki gelar sebaik-baiknya hamba Allah dan sebaik-baiknya Rasulnya Allah. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam Khalilullah, kekasihnya Allah. Ini nggak ada yang ngalahin nih, ya. Nabi banyak. Nabi dalam riwayat ada 124.000 nabi, rasul ada 317 rasul. Semuanya ya, itu paling terbaik adalah ulul azmi. Para rasul-rasul ulul azmi. Di antara yang ulul azmi yang terbaik cuma 2, Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini nabi terbaik 2 nih. Dan di antara 2 ini yang paling terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada satupun ya makhluk atau hamba Allah yang lebih tinggi statusnya, gelarnya dibanding Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tetap Allah katakan Nabi itu adalah hambanya Allah. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uh, dalam surat Al-Jin. Ya, tetap Allah namain Nabi Muhammad itu sebagai hambanya walaupun dia seorang rasul. Dan ya, bahkan ya barakallahu fikum, dulu ada orang-orang datang ke Nabi.
Datang ke Nabi terus muji-muji Nabi SAW. Anta sayyiduna, anta ibna khairina, anta khairana, dan seterusnya. Kamu adalah orang terbaik, anak yang terbaik, sayyidnya kami, dan seterusnya. Rasul bilang apa? Apa responnya Rasul kita alaihi salatu wassalam pada saat dipuji-puji? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sayyidullah. As-sayyid itu adalah Allah. Terus Rasul bilang apa? Ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum. Wahai manusia, jangan lebay. Katakan sebagaimana yang biasa kalian katakan. Fa ini Abdullah wa rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Tawadhu'nya luar biasa. Padahal nggak ada yang gelarnya kayak Nabi, nggak ada. Ini udah paling tinggi. Tapi begitu orang muji lebay-lebayan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qulu biqaulikum. Ya, qulu biqaulikum. Wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai setan ini mempermainkan kalian. Dibikin ghulu, dibikin lebay. Ya, makanya jamaah sekalian barakallahu fikum. Kalau kita lihat ayat ataupun hadis, berkali-kali Nabi selalu mengikut sertakan apa? Fa ini Abdullah wa rasuluh. Aku hambanya Allah dan Rasulnya. Aku hambanya Allah dan Rasulnya. Aku hambanya Allah dan Rasulnya. Selalu seperti itu. Ya, apalagi kita. Ya apa sih gelar yang kita miliki? Kita hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah sombong ke sana kemari. Mau gelarnya panjang, kita hambanya Allah sama dengan yang lain. Begitu kita berhadapan sama Allah, ya, itu bintang-bintang yang ada di sini selesai. Gak ada urusannya. Seragam-seragam yang bikin gagah itu habis semua. Kalau udah di depan Allah, Abdullah semuanya. Mau yang ini perusahaannya punya 3, yang ini baru ngerintis, yang itu nganggur, gak ada. Depan Allah Abdullah, selesai. Ini hambanya Allah, dia wajib tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita hambanya Allah Jalla wa Ala. Ya. Makanya jamaah sekalian barakallahu fikum. Ya. Ada suatu hadis yang menunjukkan kefakiran seorang hamba, ya, butuhnya seorang hamba kepada majikannya, ya, kepada tuannya itu Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis ini diriwayatkan oleh salah satunya oleh Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Abu Idris Al-Khawlani setiap membawakan hadis ini, ya, itu jatuh dari kudanya karena saking dahsyatnya dan sampai lemes dia. Saking dahsyatnya hadis ini mempengaruhi dirinya. Apa bunyi hadisnya? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hambaku, kata Allah, aku mengharamkan kezaliman terhadap kalian. Aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan kezaliman terhadap kalian semua. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum. Wahai setiap hambaku, kata Allah, kalian semua sesat, kata Allah. Semua sesat. Hatta yang ngaji di Al-Fatah, kalau bukan karena Allah sesat. Sesat. Kullukum dhalun illa man hadaituh, kecuali orang yang aku berikan hidayah, kata Allah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, aku berikan hidayah kepadamu. Ikhwatah, sebagaimana Allah mampu ngumpulin kita di Masjid Al-Fattah, sebenarnya Allah juga mampu ngumpulin kita di katedral sono, di gereja. Mampu. Tapi karena kemurahan dan rahmatnya Allah, Allah memilih kita untuk ngumpulnya di masjidnya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para hambaku, setiap dari kalian itu lapar, enggak bisa makan, enggak dapat makan, kata Allah. Kecuali aku yang berikan makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku berikan kalian makan, kata Allah. Makan kita enggak mampu. Wa ya ibadi kullukum 'arin illa man iktasautuh, dan setiap dari kalian, kata Allah, kalian telanjang, enggak punya pakaian kalian, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, siapa yang minta pakaian kepadaku, aku akan berikan kepadanya pakaian. Hatta pakaian hamba ini enggak punya kecuali apa yang Allah berikan kepadanya.
Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai para hambaku, kalian selalu bikin dosa malam dosa, siang dosa. Ya, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ya, jamaah barakallahu fikum. Ini hadis ya yang membuat Abu Idris Al-Khawlani ini lemes dari kudanya, mengingat bahwa dia hanya hamba Allah. Yang kuda ini nggak bisa dia miliki kecuali ini pemberian dari Allah. Hatta kita bisa ngaji itu pemberian dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini kita hanya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tadi kita harus jadi hamba Allah yang khusus, yang spesial. Ya, yang Allah katakan dalam surat Luqman ayat 63 sampai 77. Ada yang ingat enggak jemaah? Surat Luqman ayat 63 sampai 77 ngomongin apa? Ayat tentang apa? Wa ibadur rahman. Ya, surat apa? Furqan apa Luqman? Furqan, surat Furqan. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan sampai akhir ayat. Surat Furqan ayat 63 sampai 77. Ya, itu ngomongin tentang ibadur rahman. Ini yang spesial, yang mereka mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fabarakallahu fikum. Di sini saya pengen ngingetin juga bahwa status apapun kita nggak lebih dari Rasulullah SAW, dan Rasul ini kerap menamakan dirinya sebagai apa? Abdullah. Abdullah. Biar ingat, biar direktur, jangan lupa ente cuma hamba Allah. Allah punya hak berarti. Ya. Nabi SAW itu waktu nyuruh Dihyah radhiyallahu anhu ngirimin surat ke berbagai macam raja-raja, ya, ke Heraklius dan lain sebagainya, tulisnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdullahi wa rasuluh. Dari Muhammad, hamba dan rasulnya Allah. Bayangin. Ya. Kan kita kalau nulis surat, direktur kalau ngirim surat udah pakai gelarnya, tulis bawahnya direktur utama. Ya. Tapi lupa Abdullah. Mau direktur juga ente hambanya Allah udah. Ya. Ini biar kita tahu diri bahwa kita sebagaimanapun, mau berbagaimanapun, kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan lanjut lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah, pertanyaan keempat, apa itu ibadah? Ibadah adalah sebuah kata atau nama yang maknanya meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan atau perbuatan lahir maupun batin, serta melepaskan diri dari segala hal yang bertentangan dan berlawanan dengan ibadah itu sendiri. Iya. Barakallahu fikum. Ini sekarang pertanyaan yang keempat adalah apa itu ibadah? Tadi kan hambanya. Sekarang ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Kata penulis, ibadah itu adalah suatu kata atau sebuah kata yang maknanya meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berupa ucapan atau perbuatan lahir ataupun batin. Ibadah itu satu kata yang mencakup seluruh hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, mau perkataan ataupun perbuatan, mau yang di dalam hati ataupun lahir. Itu ibadah, ya. Serta melepaskan diri dari segala hal yang bertentangan dan berlawanan dengan ibadah itu sendiri. Jadi kalau dari definisi yang dikemukakan oleh penulis rahimahullah, dan ini juga definisi yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ubudiyah. Ibadah itu ya adalah suatu kata yang mencakup banyak hal, selama hal itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu ada qaul, ada amal, ada perkataan, ada perbuatan. Ibadah itu bisa terbagi menjadi dua, qaul dan amal, perkataan dan perbuatan. Perkataan itu juga bisa dibagi menjadi dua, menjadi apa? Lahir dan batin, yang nampak dan tersembunyi. Ya, yang nampak dan tersembunyi. Contohnya apa? Kalau ibadah perkataan tapi tersembunyi, apa? Perkataan tapi tersembunyi.
Hah? Niat, keyakinan, ya, itu sebuah perkataan yang kita bisa sembunyikan. Kita yakin dengan sesuatu, tapi itu adanya di dalam. Ya. Kalau perkataan zahir ibadah, perkataan tapi zahir kelihatan apa? Zikir, mengatakan la ilaha illallah, tilawah Al-Qur'an, pengajian, dakwah, itu ibadah qaul, ya. Ada ibadah apa? Amal, perbuatan. Ada yang zahir, ada yang batin juga, ada yang nampak, ada yang tersembunyi juga. Yang tersembunyi seperti apa? Amalan, ibadah tapi tersembunyi. Keikhlasan, khauf, rasa takut, rasa harap, rasa cinta, itu amal yang ada dalam hati udah. Ya. Juga ada amalan yang zahir. Seperti apa? Salat, zakat, haji, segala macam. Yang zahir-zahir, pengajian nih, zahir, ya. Itu juga dinamakan apa? Ibadah. Dan ibadah jamaah sekalian sebagaimana yang dikatakan penulis di sini, ya, serta melepaskan diri dari segala hal yang bertentangan dan berlawanan dengan ibadah itu sendiri. Saya ulang, serta melepaskan diri dari segala hal yang bertentangan dan berlawanan dengan ibadah itu sendiri. Apa maksudnya sesuatu yang bertentangan dan berlawanan dari ibadah itu sendiri? Hal yang paling bertentangan dengan ibadah seseorang adalah kesyirikan. Makanya ibadah itu gak bakal dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Gak bisa enggak. Harus ada tauhid, harus ada pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gak ada, gak bisa. Gak bisa dibilang orang ini telah ibadah. Ya, orang ini telah apa? Telah ibadah. Misal seseorang sholat, tapi dari awal sholat sampai salam itu isinya, ya, biar dilihat orang. Biar dilihat apa? Orang. Ya. Tayyib jamaah barakallahu fikum. Kalau ada orang sholat, ya, Allahu Akbar di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, itu isinya agar dilihat orang, dipuji orang. Oke? Dari awal udah gitu, sampai akhir, sampai salam. Pertanyaannya, apa hukum sholatnya orang ini? Sah apa enggak? Kalau enggak sah berarti mesti diulang. Berubah. Kalau diterima apa enggak? Enggak diterima, sepakat. Ulama Al-Fatah sepakat. Itu enggak diterima. Itu enggak diterima. Ya kan? Tapi sah atau tidak? Sah. Syekh bin Baz mengatakan, bahkan Ibnu Rajab mengatakan, kalau ada orang ibadah sholat, dia kerjain dari awal sampai akhir, sampai salam, isinya riya, ini tidak bisa dibayangkan untuk seorang mukmin, tapi ini biasa dikerjakan orang munafik. Orang mukmin gak mungkin full keinginan dia dilihat orang, sulit. Ini tidak terbayangkan untuk orang mukmin. Orang munafik emang gitu. Ya, jadi kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau ada keadaan orang sholatnya kayak gini dari awal sampai akhir nih, ini betul-betul dari awal sampai akhir dia bernikmat-nikmat di atas riya, dia ulang sholatnya. Ya, dia ulang sholatnya. Itu keadaan yang pertama. Keadaan kedua, sholat maghrib 3 rakaat. Kita Allahu Akbar, ikhlas nih, berusaha untuk ikhlas nih yang pertama. Ya, begitu masuk rakaat kedua, mulailah datang setan membisikkan kepada kita. Tuh ada tetangga lo datang tuh. Ya, yang tadinya bacanya pendek jadi panjang. Yang tadinya rukuknya sebentar jadi panjang. Yang tadinya sami Allahu liman hamidah biasa jadi lama sami Allahu liman hamidah. Berubah. Ya, berubah. Dan keadaan itu sampai salam kayak gitu. Jadi 1 rakaat dia ikhlas, 2 rakaat sampai salam enggak ikhlas. Pertanyaannya, bagaimana status sholatnya? Diterima apa enggak? Paham enggak tapi pertanyaannya? Ini orang 1 rakaat doang ikhlasnya, 2 sama 3 enggak, riya. Diterima apa enggak tuh sholat?
Gimana? Hah? Sabar, tenang. Jawabannya, salatnya batal, tidak diterima. Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung akhirnya. Dan salat itu rakaat 1 sampai salam itu satu kesatuan. Dia harus jaga keikhlasan sampai terakhir. Ya, dia harus jaga keikhlasan sampai terakhir. Kalau di 2 rakaat ini dia riya, ya, maka kata Al-Hafidz Ibnu Rajab ini membatalkan salatnya. Enggak bisa. Karena riya itu akan menghapuskan amalan yang dia lakukan. Ya. Jadi kalau ngulang, tinggal ngulang 2 rakaat, apa yang 1 juga ikut? Hah? Semuanya kan? Karena salat satu kesatuan. Gak bisa terpisahkan. Beda kasusnya, kalau nih sekarang kotak amal datang nih, ya, Anda masukin 10.000. Ya. Pas Anda masukin 10.000 baru mau geser, ente datang. Wah, dia datang nih. Anda masukin lagi 10.000. Gara-gara ente lihat Anda sedekah, paham? Masukin 10.000. Nah, sedekah Anda yang kedua diterima gak tuh? Hah? Sedekah yang 10.000 kedua, gara-gara antum datang Anda masukin 10.000, diterima gak? Enggak. Sedekah Anda yang pertama? Kenapa? Yang pertama itu ikhlas, yang kedua itu riya. Dan ini 2 ibadah yang berbeda. Beda sama sholat. Sholat nyambung dari 1 sampai akhir. Kalau nggak sanggup menjaga keikhlasan sampai selesai, ya, maka batal bisa sholatnya. Maksudnya, jadi di 2 ibadah, 1 terputus, 1 tergabung. Nah, lalu gimana? Karena ini kasus paling sering datang. Riya ini datang melulu, nggak diundang tapi datang terus. Ya, sekarang orang sholat Allahu Akbar, mau pertama ikhlas, tapi begitu rakaat kedua terganggulah, riya datang. Tapi bedanya orang yang ketiga ini atau kasus yang ketiga ini, dia berusaha mengeluarkan riya dalam hatinya. Enggak, gue mesti ikhlas. Enggak, gue mesti tulus ibadahnya untuk Allah. Enggak, gue gak mau ibadah ini gara-gara dilihat orang. Nah terus tuh, dia berantem sama riyanya sampai akhir sholat. Ibadah yang seperti ini sah dan diterima insya Allah. Apa perbedaannya dengan kasus yang kedua? Kalau kasus yang kedua itu royit aja, santai aja, ikhlas malah riya malah dienak-enakan riya. Tapi kalau yang ketiga, dia berusaha untuk mengeluarkan riya. Yang ini sah dan diterima insya Allah. Ya, yang ini sah dan diterima insya Allah. Ya, bisa difahami? Ada 3 gambaran. 1 dari ujung ke ujung riya, dan ini munafik. Ya, setengah ikhlas, setengah riya, ini nggak diterima. Setengah ikhlas, yang setengahnya lagi melawan riya, ini insya Allah diterima. Ya, dan tentu yang paling sempurna adalah keikhlasan itu terus menerus. Ya, dan keikhlasan tuh emang gitu Pak, tingkat-tingkat. Kita ngaji, mungkin awal datang ikhlas, cuma pas di dalam di menit ke-10 kita nggak tahu, berubah niat. Dan keikhlasan yang paling sempurna adalah awal ngaji sampai akhir ngaji ikhlas, itu yang sempurna. Ya, fabarakallahu fikum. Ini adalah definisi ibadah yang diberikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, ya. Dan syirik merupakan salah satu gangguan dalam ibadah seseorang. Terus? Qala al-mu'allif rahimahullah, pertanyaan kelima. Kapan sebuah amalan bisa disebut sebagai ibadah? Sebuah amalan dikatakan sebagai ibadah bila memenuhi 2 kriteria. Kecintaan yang optimal terhadap Allah Ta'ala dan ketundukan yang sempurna terhadapnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaan mereka terhadap Allah. Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Al-Mu'minun ayat 57. Allah Azza wa Jalla telah menggabungkan antara 2 kriteria tersebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat 90.
Ya, barakallahu fikum. Ini adalah perkataan yang juga dinukilkan dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwa kapan atau sifat apa yang perlu ada dalam seorang hamba agar dia dikatakan sedang beribadah kepada Allah. Dua kata penulis. Ya, kecintaan yang optimal, yakni kecintaan yang optimal kepada Allah dan ketundukan yang sempurna kepada Allah. Jadi barakallahu fikum, kecintaan yang paling optimal, yang paling sempurna itu diberikan kepada Allah. Kalau kecintaan yang sempurna telah diberikan kepada Allah, efeknya apa? Efeknya kita bisa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Kalau cinta sama Allah, full cinta, optimal cintanya, itu bakal menimbulkan ketundukan kita kepada Allah. Iya apa enggak? Yakin? Orang, Ibnu Qayyim menyebutkan masalah hal ini, beliau menyebutkan juga tentang adanya seseorang begitu cinta dengan orang lain, maka akan menimbulkan ketundukan kepada orang tersebut. Suami nih, cowok, cinta mati sama harim, cinta mati sama bininya, tunduk abis. Kayaknya klimis lebih bagus daripada pakai jenggot. Oh iya siap, sami'na wa ata'na, set habis. Lihat, kecintaan yang sempurna akan berefek apa? Ketundukan. Dan ini harusnya diberikan kepada Allah. Ya, dan ini harusnya diberikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini Ibnu Qayyim Al-Hafidz Al-Hakami mengatakan seseorang itu akan dikatakan dia beribadah pada saat dia memiliki kecintaan yang sempurna kepada Allah dan rasa takut juga sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut juga sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tergabung tuh rasa takut dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya tadi yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-9. Terus Qala al-mu'allif rahimahullah, pertanyaan ke-6. Apa tanda mahabbah atau cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah apabila seorang hamba mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci segala yang dibenci oleh Allah, bersikap loyal terhadap para wali Allah dan memusuhi para musuh Allah. Oleh sebab itu, ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Iya. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang ke-6. Ya. Apa tanda mahabbah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kapan seorang hamba itu dikatakan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini penulis rahimahullah beliau mengatakan tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah apabila seorang hamba mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Itu yang pertama. Ya, membenci segala apa-apa yang dibenci oleh Allah. Dan Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali itu dicintai oleh Allah, dan Allah tidak akan melarang sesuatu kecuali itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, kita harus mencintai seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita harus membenci seluruh apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah larang zina, Allah larang khamar. Nah, kita benci berzina dan kita benci dengan khamar. Itu harus. Dan ini tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu dikatakan juga, ya, bersikap loyal terhadap para wali Allah dan memusuhi para musuh Allah. Ini penting nih. Ini adzan. Baik, adzan dulu. Baik, barakallahu fikum. Ini udah ada pertanyaan. Ana jawab yang mampu aja ya. Bagaimana cara menghindari riya? Ya, bagaimana cara menghindari riya? Barakallahu fikum. Sebagaimana yang mungkin antum semua udah tahu, bahwa keikhlasan itu memang suatu hal yang paling sulit untuk kita selalu miliki. Ya, dulu para ulama mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda min niyati. Saya nggak pernah ya mengobati sesuatu yang lebih susah daripada niat. Li'annaha tataqallaba alai, karena selalu berubah-ubah.
Bahkan sebagian para ulama salaf mereka mengatakan, saya bisa nulis kitab, buku, isinya tentu ayat dan hadis, namun saya suka berhenti. Kenapa? Karena niat saya selalu berubah. Ya, nanti ikhlas, nanti riya, nanti ikhlas, nanti riya, nanti ikhlas, nanti riya. Ya. Maka barakallahu fikum, menjaga keikhlasan itu memang butuh waktu yang lama, bahkan sampai kita mati kita tetap harus menjaga keikhlasan, dan penyakit riya ini akan selalu hadir. Ya, akan selalu hadir. Makanya semampu mungkin kita untuk terus menjaga keikhlasan. Kalau riya hadir kita tutup, kalau riya hadir kita tutup lagi, ya. Dan jamaah barakallahu fikum, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah kita untuk ikhlas. Ya. Karena kalau orang mengenal Khaliq, dalam sisi lain dia mengenal siapa makhluk. Pada saat dia mempelajari bahwa hanya Allah yang memberikan rizki, hanya Allah yang punya surga, hanya Allah yang punya neraka, hanya Allah yang menguasai, hanya semua ini juga akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa siapa itu makhluk. Berarti makhluk yang kalau kita sholat itu kita pengen dipuji sama dia, wallah nggak punya surga, nggak mampu dia masukin kita ke surga, nggak mampu. Nggak mampu nolong kita untuk nggak masuk neraka juga nggak mampu. Nggak mampu ke kuburan juga nggak mampu bantuin kita jawab pertanyaan, nggak mampu. Ini murni yang miliki siapa? Allah. Makanya sebagian para ulama, salah satunya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah ta'ala, beliau menekankan sekali masalah ini, bahwa surga dan neraka punya Allah. Ya, kalau kita bilang surga dan neraka punya Allah, kita tahu punya Allah. Ini maksudnya, jangan ngarep sama yang gak punya surga, gak punya neraka. Ngarepnya sama yang punya surga, sama yang punya neraka. Ya. Dan memang terus buat apa? Fighting terus kalau masalah ikhlas dan riya, sebagaimana para ulama juga suka fighting. Kedua, ya, biasanya ibadah yang kerap kita lakukan itu lebih mudah untuk menjaga keikhlasan dibanding ibadah yang cuma baru sekali mulai, 2 kali, 3 kali. Itu kadang sulit menjaga keikhlasan. Tapi kalau udah biasa, santai. Contoh, saya mau memulai membaca Quran kalau saya lagi naik bis, kalau saya lagi naik kereta atau yang lain, ya. Itu pertama-tama tuh begitu baca Quran, orang-orang ngeliatin gue nih. Ya. Jadi kepedean, riya jadinya, ya, muncul tuh bagian-bagian riya. Tapi kalau kita terus, ya, itu lebih mudah lagi menjaga keikhlasan. Alah, santai, udah biasa, ya, bukan biasa riya, maksudnya biasa, biasa ikhlas. Juga misal orang soft pertama datang, ya, kan para ulama ada orang soft pertama, mungkin awal-awal susah juga keikhlasan, ya. Dan jamaah barakallahu fikum, ini juga faedah buat kita. Kalau orang baru ibadah emang susah untuk ikhlas, karena ikhlas ini butuh dipelajari. Kita butuh pengajian lagi tentang ikhlas, kita butuh dengar lagi ayat tentang ikhlas, dan begitu seterusnya. Jadi nggak mesti, ya, seseorang apalagi baru awal-awal ibadah itu dia harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, aneh nggak mau, Ustaz. Aneh nggak mau ngaji, Ustaz. Ntar aneh ngaji gara-gara nggak enak sama dia. Ngaji banyak alasan banget, ya. Ngaji, yang penting ngaji, karena ikhlas itu dipelajari. Antum tahu barakallahu fikum, sebuah hadis, ya, sahih. Anda lupa tapi riwayat siapa? Hadis ini sahih. Jadi ada orang datang ke Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul ajak dia masuk Islam. Kata Rasul, masuk Islam sini. Dia bilang apa? Kalau kamu mau saya masuk Islam, ya Muhammad, ya, berikan saya kambing. Berikan apa? Kambing. Itu membilang orang yang mau minta kambing ini ikhlas? Susah. Anas saja bilang, ini orang gak ikhlas awalnya nih, minta kambing masuk Islam. Akhirnya kata Rasul, mau kambing segimana? Mau berapa banyak kambingnya? Ya, di antara 2 lereng. Jadi kalau lereng gitu, ya, itu tengahnya ada jalan, nah itu isinya kambing semua, banyak gitu mintanya. Ya, dikasih sama Rasul. Dia balik ke kampungnya, ketemu orang-orang, kok bawa kambing nih? Kata orang-orang masyarakat situ, dia bilang, nanti dari mana? Nanti mau kambing kayak ana? Ya, ke Muhammad sono masuk Islam, dapat kambing. Lihat. Kata Anas bin Malik, orang ini awal jejaknya dalam Islam karena kambing. Namun setelah itu, kata Anas bin Malik, orang ini lebih mencintai agamanya dibanding dunia dan isi-isi. Subhanallah. Karena ikhlas tuh belajar.
Ya, Hamzah radhiyallahu anhu, gimana cerita masuk Islamnya Hamzah? Awalnya gimana? Kan Abu Jahal ngata-ngatain ponakan. Dia nggak bilang ngatain Nabi, ngatain ponakan. Nggak bisa ponakan yang dikata-katain. Begitu ngedengar Abu Jahal yang bukan bagian dari mereka ini, bukan saudaranya, ngatain ponakannya, ngamuk Hamzahnya. Langsung mengatakan, dipukul sama Hamzah, dan Hamzah mengatakan, saya di atas agamanya Muhammad, mau apa kamu? Itu belum masuk Islam. Awalnya pengen bela ponakan, pengen bela keluarga. Namun setelah itu datang ke Rasulullah SAW, syahadat di hadapan Nabi SAW, belajar ikhlas sampai jadi Sayyidus Syuhada. Bayangin. Jadi maksud saya adalah ikhlas itu butuh pembelajaran dari pembelajaran, dan terus belajar seperti itu. Ya, dan terus belajar seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang memang kita di saf awal mungkin berubah niatnya, tapi berusaha untuk tetap ikhlas. Ya, kalau kita meninggalkan saf awal gara-gara, ntar orang-orang ngomongin saya, itu riya tuh. Nggak boleh. Tarkul amali li ajlin nas riya, para salaf. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Ya. Jadi itu wallahu taala alam. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana status orang yang memiliki tanda cinta kepada Allah namun ia malu untuk menyatakan ia adalah hamba yang mencintai Allah karena sering terjerumus dalam dosa? Apakah ibadahnya tidak diterima karena cintanya tidak optimal? Ya, pertama kita mesti ngakuin cinta kepada Allah sama siapa? Ya, jadi kita memiliki hati yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang dengan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas. Kalau untuk kita selalu dosa, ya, siapa yang nggak dosa? Ya, di sini ada yang belum dosa hari ini? Kan, nggak bisa jawab kan? Emang nggak bisa lepas dari dosa. Tapi orang-orang yang sempurna ketauhidan mereka, kecintaan mereka kepada Allah, kalau mereka dosa, mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segera. Ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kecintaan yang sempurna dan penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.